Jadi kita benahi dulu SDM kita. Kita benahi SDM kita mulai dari basic sekali hospitality tadi itu. Nah di sini mulai dari seperti yang saya sampaikan tadi, groomingnya, greetingnya, menghadapi tamu, kemudian language skillnya. Kita harus punya language skill dalam melayani tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat. Salam sehat, salam penuh semangat bersama Kak Ros dalam edisi Malapa, Mata Lama, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Di awal tahun 2022 ini Kak Ros bersemangat sekali karena Kak Ros tidak sendiri atau berdua saja seperti biasanya. Pada pagi hari yang cerah ini Kak Ros berada di tengah-tengah orang-orang hebat Sumatera Barat. Beliau merupakan kumpulan dari asosiasi ahli. Nah, pasti dan sana penasaran ahli. Apa sih ahli gitu ya? Mungkin yang kita dengar selama ini ahli di bidangnya. Bidang apakah itu? Yuk, beberapa menit ke depan kita akan mengupas secara tuntas mengenai ahli Association of Hospitality Leaders Indonesia atau Perhimpunan Pimpinan Industri Hospitality Indonesia yang masih hangat, masih sangat muda, tapi di dalamnya penuh dikerumuni orang-orang yang senior dan orang-orang hebat pastinya. Yuk, pasti yang penasaran. Tapi sebelum kita mau talama ini dengan bapak-bapak hebat ini, Kak Ros mau ini dulu, kenalin dulu satu-satu ke Dunsana yang ada di rumah. Ada sekarang Ketua DPD Ahli Sumatera Barat, Bapak Haji Syafril. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada Sekretaris DPD Ahli Sumatera Barat, Bapak Joni Edward Dasrita. Pagi, Kak Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian tentunya juga ada pengurus DPD Ahli Sumatera Barat, ada Bapak Ifra Yunaldi. Assalamualaikum. Selamat pagi, Kak Ros. Pagi, Pak. Dan juga ada Bapak Khairul Azmi. Assalamualaikum, pagi. Dan sana para kerabat dimanapun berada, semua pihak memiliki kepedulian yang mendalam atas kondisi yang mewabah dunia pada saat ini termasuk Indonesia. Pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor yang paling terdampak dari hal tersebut. Nah, berangkat dari misi menciptakan terobosan yang inovatif bagi pekerja pariwisata, khususnya di level pimpinan ahli hadir yang notabene untuk berupaya dalam pemulihan kondisi pariwisata dan ekonomi kreatif dengan moto integrity, collaborative, expertise yang diwujudkan dalam semangat kebersamaan yang solid melalui kolaborasi SDM antar usaha pariwisata dengan keahlian dan profesionalisme yang dimiliki. Nah, Pak, Kak Ros. Pak Ketua, Kak Ros masih penasaran ini, Pak, dan mungkin Nusana di rumah juga masih penasaran dengan ahli ini, Pak. Cerita dong, Pak. Oke, terima kasih Kak Ros. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepintas kita informasikan kehadiran ahli di Sumatera Barat salah satu terobosan untuk peningkatan SDM kepariwisataan. Ahli dideklarasikan ya bersama tim-tim ahli seluruh Indonesia di Jakarta, tepatnya di Hotel Grand Mercure ya, Grand Mercure Kemayoran, Jakarta pada tanggal 27 September 2021. Ya, secara global ya, Pak, secara ya, global, provinsi, secara virtual, secara luring gitu ya. Secara luring. Alhamdulillah saat itu kita juga dilantik secara virtual ya 20 DPD ahli se-Indonesia, termasuk di Sumatera Barat. Alhamdulillah saat itu kita ikut dilantik. DPD ahli di Sumatera Barat langsung bergerak cepat dalam merealisasikan program-program mereka, program kami. Salah satunya kami langsung MOU sama perguruan-perguruan tinggi yang ada di Sumatera Barat, khususnya pariwisata. Ada Universitas Negeri Padang, ya UNP. Ada Politeknik Fakultas Pariwisata Padang. Ada Akademi Pariwisata Bunda. Ada
Universitas Muhammadiyah, ada Paramita, dan ada beberapa lagi masuk IAIN, ya, Batu Sangkar yang ada Fakultas Pariwisatanya. Alhamdulillah tanggapan-tanggapan dari teman-teman dari perguruan tinggi ini luar biasa, dan ditambah lagi kita sudah dapat dukungan penuh ya dari Dinas Pariwisata Sumatera Barat lewat Pak Nov, dan kita juga mendapat support luar biasa dari Buya, Gubernur Sumatera Barat ya, Bapak Mayelbi. Dan ini menjadikan Asosiasi Ahli Sumatera Barat, kita yakin dipercaya dapat berkontribusi besar ya untuk peningkatan SDM di Sumatera Barat. Mudah-mudahan dengan kami punya tim yang solid di sini, kita bisa berbuat banyak untuk peningkatan SDM dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat, Kak Ros. Ya. Ada 4 sektor yang tergabung dalam asosiasi ini ya Pak ya? Iya, Kak Ros. Seperti sektor perhotelan, ya, kemudian betul. juga sektor usaha perjalanan wisata, betul. sektor kuliner, dan juga dari perguruan tinggi pariwisata. Nah, ini bagaimana sinergisitasnya antara 4 sektor itu dalam program-program yang ditawarkan oleh AILI? Mungkin Pak Sekretaris. Terima kasih Kak Ros. Ya, jadi karena AHLI ini adalah asosiasi profesional, nah karena AHLI juga adalah merangkum semua leaders daripada pemimpin-pemimpin perguruan tinggi seperti dekan, rektor, atau kepala prodi. Nah, kemudian juga untuk hotel kita merangkul GM hotel dan pimpinan hotel. Begitu juga dengan travel agent, kita juga merangkul direkturnya atau ownersnya. Dan terakhir, bagian makanan minuman, restoran, itu juga termasuk owner dan pimpinannya. Nah, semua kita rangkulkan di dalam asosiasi AHLI ini. Nah, kenapa kita bilang profesional? Karena semuanya pemimpin itu atau owner itu pasti sudah orang-orang yang mumpuni semuanya. Pikirannya betul-betul konsen untuk pariwisata. Nah, berkumpulnya ahli, berkumpulnya sebuah pimpinan, berarti kita untuk konsen pariwisata itu betul-betul untuk serius kita menggarap ke depan seperti itu. Dengan 4 bidang ini. Itu Kak Ros. Oke. Hospitality. Ini tentunya suatu keyword dan harus diterapkan di dunia kepariwisataan gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sih menurut Pak Ifra mengenai peranan ahli untuk SDM pariwisata dengan keterkaitan program-program yang ditawarkan oleh ahli ini Pak? Baik, Kak Ros, terima kasih. Jadi kalau seperti yang kita ketahui bahwa kalau berdasarkan hasil kajian atau misalkan dari pendapat-pendapat masyarakat yang mungkin datang ke Sumatera Barat, bahwa salah satu kelemahan dari pariwisata Sumatera Barat itu adalah masalah SDM. Jadi sumber daya manusia masyarakat pariwisatanya. Jadi kita kalau mau melihat pengembangan SDM di SDM pariwisata, maka kalau saya berpikiran seperti ini, bahwa kalau kita mau melihat SDM-nya, kita harus mulai dari mindset-nya lebih dulu. Bagaimana pelaku pariwisata atau mungkin GM atau mungkin masyarakat atau orang-orang bekerja di bidang pariwisata ini melihat pariwisata itu sendiri. Kemudian yang kedua yang mau kalau misalnya saya yang terkait dengan SDM ini adalah masalah budaya. Bagaimana sebenarnya masyarakat kita atau kita bersama atau pelaku pariwisata melihat budaya itu sebagai kegiatan kita sehari-hari. Seperti contoh tadi yang mungkin sudah pernah kita diskusikan juga di awal, bahwa contoh budaya bersih. Nah, malahan kalau kita bicara bersih itu mungkin salah satu juga kelemahan dari pariwisata Sumatera Barat. Nah, karena bersih menurut versi kita masyarakat dengan bersih menurut versi tamu-tamu kita yang datang dari luar Sumatera Barat mungkin juga berbeda. Nah, di tingkatan seperti itulah yang harus kita coba lihat. Kemudian yang ketiga yang saya foto adalah masalah kesadaran baik itu tadi, baik saya tetap akan melakukan hal yang sama. Pemikirannya adalah kayak dari manajer-manajer, kemudian pekerja, kemudian masyarakat kita yang berada di sekitar destinasi wisata mengenai tentang kebersihan atau tentang apalah segala macam. Nah, hal-hal seperti itu yang menurut saya pada dasarnya yang mempengaruhi pada kondisi SDM di Sumatera Barat. Nah, disinilah nanti ahli kami dari yang asosiasi akan bergerak untuk mulai mengembangkan pengembangan SDM pariwisata di Sumatera Barat nanti. Jadi
awalnya kita bagaimana kita nanti memakan mindset, perubahan cara berpikir, cara pandang tentang pariwisata, tentang budaya, kemudian tentang kesadaran, barangkali juga nanti tentang bagaimana menerapkan standar dalam pengembangan pariwisata. Itu barangkali dari saya untuk sementara, Kak Ros. Ya, dan itu tidak hanya butuh peran dari masyarakat saja ya Pak ya, mungkin juga butuh dukungan dari pemerintah. Nah, bagaimana sejauh ini Pak koordinasi ahli dengan pemerintah dalam memajukan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat ini Pak? Terima kasih Carlos. Insya Allah ya dalam waktu dekat kita akan berkunjung ya, akan merapat dengan seluruh OPD-OPD ya, terutama yang terkait dengan kepariwisataan di setiap kabupaten kota. Insya Allah kita akan berkunjung, kita akan tawarkan program-program ahli ya untuk pengembangan SDM mereka. Kita menginginkan dalam pengembangan SDM ini kita akan kawal dari awal sampai selesai ya. Kita akan jadikan salah satu nanti setiap kabupaten kota jadikan pilot project ya. Bagaimana sih untuk peningkatan SDM, bagaimana tuh untuk mengawal daerah pariwisata, khususnya desa pariwisata, jangan kita tinggalkan. Jadi kita nggak ingin nanti setelah kita ciptakan, kita bangun, kami akan terus kawal dengan lewat tangan-tangan pemerintah daerah nanti. Mudah-mudahan nanti ini bisa kita rapatkan secepatnya, Carlos. Kalau menurut Pak Asmi sendiri ini bagaimana nih Pak kontribusi ahli dalam peningkatan pariwisata Sumatera Barat ini Pak? Ya, makasih Kak Ros. Kalau dari saya sendiri sih ya, sejauh ini pola pandang kita tentang pariwisata Sumbar kan masih mass tourism. Nah, mass tourism itu supaya tetap langgeng ramai, ada yang harus kita benahi. Benahi adalah seperti kita di ahli semua adalah hospitality. Nah, SDM kita di Sumbar ini sejauh ini masih di bawah rata-rata SDM pariwisata yang sudah maju seperti Bali, Jogja, dan NTB. Nah, inilah peranannya sekarang ahli untuk bergabung dengan pariwisata Sumbar dalam memajukan kualitas SDM sendiri. Basic sekali kita akan atau memperkenalkan hospitality ini kepada masyarakat. Salah satunya bagaimana grooming, greeting, kemudian how to welcome, kemudian bagaimana attitude kita dalam menghadapi tamu. Karena first impression dari pengunjung itu adalah di saat kita memperlakukan mereka dengan baik, di saat kita menerima mereka dengan baik. Tapi yang terjadi selama ini adalah di Sumbar ini contoh, apabila kita berkunjung satu objek wisata, kemudian kesan yang mereka sampaikan kepada orang lain adalah Sumbar itu kurang ramah, kasar, mahal, kemudian attitude kurang. Nah, disinilah tugas kita dari tim ahli Asosiasi Hospitality Leaders ini untuk menyampaikan ke masyarakat apa itu basic hospitality, apa itu standar operasional untuk melayani tamu. Itu yang akan tugas kita bersama. Ya, kita semua tak paham apa yang akan kita sampaikan dan apa yang kita ajarkan kepada masyarakat. Itu saya rasa. Oke. Nah, Pak, sekarang ini kan lagi hangat-hangatnya nih Pak mengenai program dari Kementerian Pariwisata kita, itu program Desa Wisata ya Pak ya. Nah, di sini bagaimana sih peran ahli sendiri dalam ikut dalam program yang dikembangkan dari Kementerian Pariwisata tersebut Pak? Ini siapa nih Mayo yang mau ini jawab ini? Udah, oke. Ketua dulu ya. Terima kasih Carlos ya. Memang seperti kita ketahui secara nasional, memang salah satu pilot project sekarang untuk nasional adalah desa wisata. Nah, bagaimana masyarakat mengemas desa mereka menjadi salah satu destinasi tujuan ya, dengan mereka mempunyai program-program yang jelas supaya nanti tamu-tamu bisa betah ya, dan repeater berkunjung ke sana ya. Ini kita coba nanti dengan tim ahli merumuskan, karena di sini kita juga mempunyai tim-tim di sana. Kita adalah gudangnya hospitality di sini, karena pengurus semuanya adalah berlatar belakang leader-leader di setiap perusahaan dan juga entrepreneur di sini. Ya, mudah-mudahan Niko dapat menambah daya saing ya, kunjungan ke Sumatera Barat Iko sendiri. Kami menginginkan setiap desa wisata mempunyai
pendamping langsung ya, mulai dari kedatangan mereka dan proses yang ada di dalam selama mereka di sana apa kegiatan, dan balik lagi ke daerah mereka masing-masing mempunyai suatu apa namanya itu, suatu pengalaman ya, pengalaman yang unik supaya mereka itu bisa balik lagi ke desa itu. Nah itu Kak Ros. Nah mungkin nih teman-teman bisa menambahkan lebih rinci. Mungkin Ya, Pak Asmus. mungkin barangkali saya untuk melanjutkan dari Pak Ketua tadi. Ya, kita semua tahu kalau sekarang di Sumatera Barat desa wisata itu ada sekitar 231. Ya. 231 desa wisata. Nah, kemudian yang sudah terkait ya dengan program-program kepariwisataan atau yang terkait dengan desa wisata ini, waktu GP Award itu ada 5 desa wisata yang sudah kita ini. Kemudian ada 4 desa wisata yang termasuk kemarin dalam anugerah desa wisata. Jadi ada 9, dan itu sebenarnya kan sudah dilakukan oleh Dinas Provinsi. Dan artinya masih ada sekitar 232 lagi desa wisata. Nah, yang kita khawatirkan kan begini, kita punya terlalu banyak desa wisata. Yang kita khawatir nanti dia misalkan apa, sekian banyaknya, kemudian yang mana sih yang mau kita kembangkan? Nah, disinilah kami sudah merencanakan untuk melaksanakan program, mau menawarkan kepada pemerintah Sumatera Barat dan kabupaten kota Sumatera Barat untuk membina satu desa wisata di satu kabupaten kota. Sehingga nanti kalau tujuan kami itu adalah kita bisa satu saat nanti kita bisa membuatkan travel pattern yang terkait dengan desa wisata. Jadi di mana saja orang berkunjung yang akan mendapatkan desa wisata yang dengan program yang berbeda. Nah, tetapi tetap bahwa kita akan menghalasnya itu dengan program SDM. Mungkin Pak Asmi bisa lagi mungkin menambahkan barangkali. Buat saya sendiri saya lebih detail ya Bu ya, Kak Ros ya. Detail dalam arti kata gini. Pariwisata itu basicnya bukan dari objek, tapi subjek ya kalau bahasa saya. Jadi kita benahi dulu SDM kita. Kita benahi SDM kita mulai dari basic sekali hospitality tadi itu. Nah di sini mulai dari seperti yang saya sampaikan tadi, groomingnya, greetingnya, menghadapi tamu, kemudian language skillnya. Kita harus mempunyai language skill dalam melayani tamu. Oke, kita di Minang ini dalam arti kata kita sangat medok dengan keminangan kita, tapi di saat menghadapi tamu yang dari luar provinsi, usahakan berbahasa Indonesia yang bagus, kan gitu ya, Kak Ros ya. Kemudian di sini ada juga kita melayani tamu itu dalam standar operasional prosedur di hospitality itu adalah senyumnya. Senyum kita bukan senyum terpaksa dalam melayani tamu. Saya lebih detailnya ke sana, menurut saya. Ya, melayani tamu itu lebih ramah, smile kita lebih lepas dan tidak dipaksakan. Kemudian body language kita menghadapi tamu juga beda. Kalau kita menghadapi tamu dengan, maaf saya pernah berkunjung ke beberapa objek wisata di Sumbar yang dulunya booming, sekarang sepi. Itu rata-rata karena attitude dari pelaku pariwisatanya sendiri yang tidak bagus. Nah, dalam melayani tamu sambil ngerokok, kemudian sambil main gitar, atau dengan, maaf bicara ya, kancing baju dibuka. Nah, itu tidak berkesan baik dengan tamu. Saya punya pengalaman 27 tahun di Bali. Di Bali itu ramai bukan karena kunjungan. Ramai itu satu long stay, yang kedua repeaters. Nah, di tempat saya tinggal saya sendiri di daerah Ubud, itu boleh dikatakan adalah long stay dan repeaters. Sedangkan yang kunjungan ke Ubud itu boleh sampai, mungkin tidak sampai dari 20%. Kemudian daerah Sanur tuh ternyata itu orang-orang pensiunan dari luar yang long stay, kemudian mereka menghabiskan waktunya di Bali, malam pingin meninggal di Bali. Dulu Sumatera Barat sangat ramai tamu internasional tamu mancanegara, sangat ramai dulu. Tahun 89 sampai 91 waktu itu saya masih jadi guide. Nah, itulah yang kita terapkan dulu seperti yang di Bali sekarang. Dulu kita menerapkan hospitality sangat bagus, ramah kita. Tamu-tamu, maaf bicara, taruh tasnya dulu sambil makan nggak apa-apa, dia tinggal nggak apa-apa. Nah, beberapa kejadian setelah tahun Visit Indonesia Year 94, banyaklah mulai terjadi kriminal kepada tamu, kemudian perlakuan kepada tamu. Contoh dari harga yang nggak seragam, harga hotel yang mulai naik, kemudian kulinernya mulai naik.
tamu itu akan menyampaikan kepada teman-temannya masing-masing untuk tidak berkunjung lagi ke Sumbar. Di Bukit Tinggi sendiri, tempat kelahiran saya, dulu banyak ekspatriat yang tinggal di Bukit Tinggi. Sekarang cari satu aja susah. Dulu ya banyak, ya waktu saya jadi guide dulu ya, kita jalan di Pasar Atas dulu Bukit Tinggi itu, malahan banyak kita sering ketabrak pundak dengan turis-turis mancanegara ya. Sekarang cari satu aja nggak ketemu di Bukit Tinggi ya, satu aja susah cari itu. Nah malahan ada, kemarin saya ketemu dengan turis yang sudah long stay tapi di Padang, kan lucu. Bukit Tinggi kota wisata tapi mereka stay-nya di Padang, kan gitu nih. Nah kemudian ada beberapa kesan-kesan negatif dari, ya seperti yang saya bilang tadi, dari harga, kemudian perlakuan yang tidak nyaman, kebersihan kita, keramah tamahan kita itu. Nah tugas kita di ahli semua nanti akan menyampaikan kepada seluruh pelaku pariwisata atau pemilik objek wisata untuk menerapkan standar operasional prosedur dari pelayanan. Nah itu karena kami sendiri sewaktu saya kuliah di hospitality butuh 4 semester untuk belajar senyum. 4 semester. Ya, saya kuliah di Amerika Bu ya. Untuk belajar senyum hospitality itu kita butuh 4 semester. Mulai kita masuk pagi, kalau dosen masuk, kita belum senyum, mereka belum mulai. Sampai kalau udah senyum baru dimulai sama dosennya. Oh, ini pelajaran. Setelah nanti kita jam keluar, oke, show me how you smile today. Jadi mereka minta tunjukkan senyum kita hari ini. But this the best smile today ya. Bukan senyum yang dipaksakan. Senyum terbaik kita hari ini. Nah itu. Jadi banyak yang saya garis bawahi betul di pariwisata Sumbar ya. Dulu orang belajar kebersihan ke Sumbar 91 di saat Pak Azoranas dulu waktu Adipura ya, ada Pak Adipura dulu. Dulu buang sampah sembarangan kena denda di Padang ini. Nah, mungkin yang seangkatan saya pasti tahu. Nah, datanglah orang-orang dari Bali belajar tentang kebersihan ke Sumbar. Zamannya Pak Ida Bagus Oka itu di Bali, Gubernur Bali Ida Bagus Oka. Mereka terapkan di Bali dan mereka pakai. Sedang kita di sini yang punya sebelumnya kita tinggalkan. Nah, sekarang apa? Mana-mana kita lihat sampah di sini. Bali mana-mana kita jalan bersih. Bukan saya membanggakan karena saya lama di Bali, enggak. Tapi memang mereka menerapkan itu. Karena mereka punya aturan mulai dari jenjang desa sampai ke pemerintahan pusat. Mereka punya aturan namanya awik-awik. Awik-awik itu aturan desa. Awik-awik itu seandainya Anda buang sampah ke sungai, nih berapa sak semen harus didenda. Nah itu, kalau itu di Bali. Nah, jadi makanya tamu mereka akan senang di Bali karena bersih, ramah, murah. Kemudian di sana tuh semua ada. Lautnya ada, sama lah kita di Sumbar ini. Lautnya ada, gunungnya ada, pemandangannya bagus. Mereka dapatkan semua. Mereka santai, enjoy. Kan pernah saya punya tamu dari Kanada, ask me, please help me. Tolong saya ingin mati di Bali. Take care myself. Dia minta take care diri dia untuk dia mati di Bali. Bantu dia nanti untuk kremasi dia, untuk memakamin dia. Nah itulah hebatnya. Karena mereka saking indahnya Bali, saking nyamannya di Bali, saking ramahnya orang Bali, mereka ingin mati di Bali. Nah kita di sini punya itu, tapi sekarang udah nggak dipakai lagi. Itu saya rasa Kak Ros. Bisa ditambahin luar biasa. Mungkin ada dari Pak John. Menarik Kak Ros, apa yang bilang Pak Asmi tadi. Itulah dilema-dilema kita yang kenyataan sehari-hari kita temui seperti ini. Benar. Nah, kami dengan beberapa pengurus Pak Ketua juga sudah komplek itu merubah hal tersebut. Nah, kita coba menselaraskan program kita dengan pemerintah daerah. Apalagi program tadi dari Pak Kementerian mengenai desa wisata. Kontribusi kita akan kita arahkan untuk mensukseskan program-program pemerintah daerah. Baik itu untuk bagaimana memajukan desa wisata, pengembangan SDM pariwisata. Nah itu tugas kita yang pokok sekali ya Pak Ketua ya. Nah, bagaimana nanti dengan supporting kita bersama dari Dinas Pariwisata, dari pemerintah Provinsi Sumbar, kita bisa maju bersama untuk menghilangkan apa yang dibilang Pak Asmi tadi. Begitu Pak. Ya, saya tambahin Kak Ros ya. Sewaktu pertama sekali saya tahu ahli ini dari media, karena saya orang pariwisata, saya pendidikan saya pariwisata, pengalaman saya pariwisata, keterampilan saya pariwisata.
Saya lihat, oh ada di Sumbar ahli. Oke, saya kontak ketua, saya apa saja Pak kontak. Kemudian saya tawarkan, saya ingin masuk. Kenapa? Karena jiwa pariwisata saya menginginkan pariwisata ini berubah. Kemudian setelah itu, setelah saya masuk ke ahli, saya bicara dengan Pak Gubernur. Saya bicara Pak Gubernur, saya sampaikan ke Pak Gubernur, Buya, kalau untuk fisik pariwisata kita, mohon jangan terlalu jor-joran untuk dikembangkan. Saya lebih fokusnya nanti ke SDM kita, Buya. Gimana, Buya? Oh, setuju, Buya. Nah, tapi dengan syarat gini, Buya, saya sampaikan. Saya ingin membenahi SDM pariwisata Sumbar ini ke mutu level teratas. Karena mutu ini ada beberapa, teratas, menengah, kemudian bad. Kalau bad ini janganlah kita tawarkan kepada orang. Kemudian dengan Pak Kadis Pariwisata, tahunya kita satu visi, satu pola pandang kita sama dengan Pak Nov. Kemudian saya sampaikan ke Pak Nov, kita benahi, oke, saya siap. Nah, kita bikin, kata Pak Nov, klinik pariwisata. Kalau yang di Bali kita di Bali tidak pernah melakukan studi banding tentang pariwisata. Tapi kita membawa pelaku yang aktif di pariwisata ke tempat objek pariwisata. Kita taruh di sana untuk 1 minggu, 2 minggu sampai 1 bulan, melatih SDM tadi sampai mereka siap untuk dilepas memasarkan pariwisata dan memperkenalkan pariwisata daerah masing-masing. Bali dulu ya seperti sekarang Pelipuran, Tenganan, dulu tidak begitu apa, tapi sekarang Pelipuran jadi desa terbersih di dunia kan. Kan itu sesuatu yang apa ya, dulu mereka tetap dengan konsep yang sama. Mereka bikin aturan apa semua, sekarang terkenal mereka. Nah, Jogja dulu juga tidak begitu terkenal, NTB juga tidak. Tapi kenapa mereka bisa maju? Hospitality-nya tadi, keramah tamahan mereka, basic diri mereka masing-masing, itu yang sangat luar biasa sekali. Nah, setelah kita sampaikan ke Pak Gubernur, ke Pak Kadis, oke, kita nanti insya Allah kita akan naik ke jenjang yang lebih apa lagi untuk masuk kita ke dunia hospitality langsung, atau maksud saya memperkenalkan hospitality langsung ke pelaku-pelaku pariwisata di Sumbar atau desa-desa wisata di Sumbar. Itu Kak Ros. Tambahan sedikit Kak Ros, ini cukup menarik ya. Alhamdulillah menyambung dari Pak Asmi tadi, kita udah dapat dukungan yang luar biasa dari pimpinan Sumatera Barat ya, Pak Buya Meheldi. Dan itulah tugas kita nanti ke daerah-daerah, kabupaten kota yang ada Sumatera Barat. Khususnya kami di Bukit Tinggi, saya juga ada sebagian dari pemerintahan, karena kita adalah anggota legislatif. Itu sangat respon sekali tentang hospitality ini. Alhamdulillah kita udah coba bicara sama dinas-dinas terkait, sama OPD-OPD yang berkaitan dengan pariwisata. Mereka sangat mendukung untuk peningkatan lagi, karena dari dulu sampai 98 itu Bukit Tinggi itu memang Western semua, sampai-sampai hotel-hotel yang bintang 1 itu udah dolar ya. Saya pernah menikmati 97-98 di hotel Nikita, saya udah mengenakan dolar loh. Kenapa? Dari 30 kamar saat itu, 1 atau 2 kamar yang orang Indonesia, selebihnya orang bule semua. Bahkan saya menjual makanan itu dengan dolar gitu. Begitu boomingnya sekali, ada zaman sampai 98. Tapi habis itu ada krisis ya, dan para Western itu nggak ada datang lagi. Untuk meraih lagi ikan itu suatu pekerjaan yang bukan mudah ya. Mudah-mudahan nanti dengan ini kita coba lagi seluruh kabupaten kota bersama-sama ya, kita mengangkat lagi pariwisata khususnya di SDM ini. Jangan nanti kalau udah nampak uang baru mereka senyum, tapi kalau nggak nampak uang masuk mereka nggak senyum gitu. Kadang-kadang dia nggak tahu, masa orang yang seakan-akan mereka nggak datang itulah orang sumber-sumber uang datang nanti. Jadi itu yang harus kita pengertian dulu, mulai dari kita pemerintah daerah. Tanpa adanya campuran pemerintah daerah nanti ini mah agak susah. Jadi kita udah bicara sama Pak Gubernur saat itu. Pak Gubernur ya silakan masuk ke kabupaten kota untuk mengadakan sosialisasi, dan juga Pak Kadis Provinsi Pak Nov ya udah kasih space untuk ahli saat rakor, silakan datang, nanti kita juga presentasi di sana
Untuk kita siap untuk mengembangkan dan siap untuk menggali pikiran-pikiran ya mengenai pengembangan pariwisata. Pada prinsipnya Ali siap untuk berkolaborasi dalam peningkatan SDM di Sumatera Barat, Kak Ros. Oke, luar biasa sekali di sana. Haru ya juga dengernya. Memang di pariwisata kita tidak hanya butuh alam yang indah, makan yang enak, tidak hanya itu ya Pak ya. Karena kunci dari kepariwisataan itu tak luput juga dari SDM yang kita miliki untuk melayani, memberikan servis-servis terbaik untuk para tamu yang berkunjung ke Sumatera Barat itu tadi. Luar biasa sekali Pak. Kalau untuk harapannya ahli ke depan gimana nih Pak? Di 2022 dan di tahun-tahun mendatangnya dalam memajukan kepariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat ini Pak. Oke, terima kasih Kak Ros. Kita mempunyai harapan ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai ya. 2022 kita akan langsung action ya ke seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Tentunya di bawah perlindungan atau komando di Dinas Perhutanan Provinsi Sumatera Barat. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercapai dan Sumatera Barat akan bangkit lagi untuk dapat meraih tamu-tamu yang pernah hilang di Sumatera Barat gara-gara komen-komen yang tak bagus. Karena mereka berpengalaman di Sumatera Barat, komen yang tak bagus, akhirnya orang nggak datang. Dan itu kita coba rangkul lagi dan kita promosikan lagi. Dan Ali siap untuk membantu berkolaborasi dengan hospitality dan juga untuk marketing di Sumatera Barat, terus. Ada tambahan mungkin dari Pak Asmi, Pak Joni dan Pak Ifra? Saya tambahin sedikit aja. Maksud dari ahli sini untuk masuk ke dalam saya ikut membenahi pariwisata Sumbar adalah satu, menjadikan pariwisata Sumbar ini berkualitas. Dalam arti kata akan ada image baik untuk orang datang kembali. Kemudian ada image baik yang orang akan menyampaikan kepada orang lain kalau pariwisata Sumbar itu adalah yang terbaik. Kita akan hindari di sini karena Sumbar ini terkenal pariwisata itu Pakua, Palak, Pareman, tukang pakang. Nah ini yang tidak bisa dihilangkan. Nah di mana-mana objek wisata di Sumbar pasti itu komen pertama. Saya pernah membawa teman dari Bali berkunjung ke salah satu objek di Sumbar ini. Komennya sangat tidak bagus. Ask me, what are you doing? You show me this. Kemudian dia tanya, ini yang akan kamu lihatkan kepada saya yang untuk diperkenalkan kepada dunia. Parkir bayar 25.000. Kemudian setelah dibayar di sana minta lagi 5.000, 30.000. Nah, kenapa kita tidak terapkan satu pintu baik dari entrance-nya, kemudian apa semua satu pintu aja, parkirnya semua di pintu. Nah, di Sumbar itu sangat banyak terjadi di objek-objek wisata. Nah, itu akan kita benahi, kita sampaikan kepada pelaku, penggiat atau pemilik. Kita sampaikan, inilah yang sebenarnya. Kita benahi, kita latih nanti pelaku-pelaku pariwisata untuk paham apa itu hospitality. Hospitality ini penjabarannya besar, kedengarannya kecil, dan banyak orang yang tidak tahu hospitality di Sumbar. Contoh kita kita sampaikan hospitality. Apa itu hospitality? Tentang rumah sakit kah atau apa? Nah, nggak paham orang. Pelaku pariwisata sendiri tidak tahu apa itu hospitality. Nah, ini akan kita coba perkenalkan something new di Sumbar, tapi ini udah lama di tempat lain. Nah, itu aja. Pak Ifra sama Pak Joni? Kalau di saya, kalau kita bicara tadi pengamat SDM karena berasal dari lembaga pendidikan pariwisata, dengan terbukanya terbukanya pemikiran orang tentang bahwa pariwisata itu butuh SDM, maka mudah-mudahan ya lembaga kami, lembaga pendidikan pariwisata itu nanti juga akan menerima limpahan dari kegiatan-kegiatan seperti ini. Itu ya harapan juga pariwisata Sumatera Barat berkembang, agar yang sekolah-sekolah perguruan tinggi pariwisata atau pendidikan vokasi SMK-nya juga berkembang. Kalau kami seperti itu. Saling bersinergi ya Pak ya? Bersinergi gitu. Pak Joni gimana nih penutup Bu Kak Ros, jadi seperti Pak Asmi bilang, Pak Ifra, Pak Ketua, memang kami pada prinsipnya hadir untuk berbagi dan bagaimana memajukan pariwisata. Kolaborasi kami itu yang kami akan tawarkan kepada pemerintah daerah, kepada perguruan tinggi, dan asosiasi lain. Karena pariwisata pada prinsip tidak bisa bekerja sendiri dia harus berkolaborasi, bekerja sama. Nah, kami akan masuk ke ranah itu untuk sama-sama memajukan pariwisata kita. Itu saja, Pak Ros.
Oke, luar biasa sekali dan anak parekraf dimanapun berada. Pagi ini merupakan pagi yang hebat bagi Kak Ros, karena pagi ini Kak Ros dikelilingi orang-orang yang hebat tentunya dalam memajukan pariwisataan dan ekonomi kreatif Sumatera Barat dengan hadirnya ahli di Sumatera Barat, Association of Hospitality Leaders Indonesia. Baik, dan sanak parekraf dimanapun berada, demikian tadi mau lama Kak Ros dengan bapak-bapak keren ini. Salam ahli. Langsung aja ya, salam ahli. Oh, ini salam ahli. Ya, Oke, salam ahli ya. Luar biasa sekali. Semoga ke depan seperti yang kita harapkan bersama, pariwisata Sumatera Barat, kemudian juga ekonomi kreatif Sumatera Barat semakin maju dan semakin SDM kita juga semakin tertata lagi dalam pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat ini. Luar biasa sekali, mau lama Kak Ros dengan bapak-bapak hebat ini dari ahli Association of Hospitality Leaders Indonesia, dan tentunya terima kasih juga Pak Joni sudah menyediakan kita tempat yang nyaman, senyaman-nyaman ini di Safali Hotel Padang. Baik, dan sanak parekraf dimanapun berada, akhir kata Kak Ros dan ahli mohon undur diri dulu dari hadapan dan sanak semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pariwisata, salam kreatif, salam ahli, salam Titi Masa.